Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mulai untuk belajar tematik, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah siap ya? Mengenal organ gerak manusia dan hewan. Manusia dan hewan merupakan makhluk hidup. Salah satu ciri yang dimiliki oleh manusia dan hewan yaitu bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak merupakan kegiatan berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian maupun seluruh tubuh. Organ gerak digunakan untuk bergerak, seperti berlari, berjalan, memanjat, dan gerakan lainnya. Alat gerak. Manusia dan hewan mempunyai kesamaan dalam hal alat gerak. Alat gerak manusia dan hewan dibagi menjadi alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif karena bisa menggerakkan tulang. Organ gerak hewan. Hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi yang pertama ada hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya ada ikan, kelinci, kuda. Kemudian ada hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya ada cacing. Organ gerak manusia. Manusia mempunyai dua alat gerak, yaitu otot dan tulang atau rangka. Rangka merupakan susunan teratur dari tulang-tulang. Sebagai alat gerak pasif, rangka mempunyai beragam fungsi pada tubuh manusia. Misalnya, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, hingga melindungi organ vital. Sekarang simaklah bacaan berikut ini. Organ gerak manusia dan fungsinya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kerangka pada tubuh manusia memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi pertama yaitu sebagai penegak tubuh. Fungsi kedua yaitu sebagai pembentuk tubuh. Fungsi ketiga yaitu sebagai tempat melekatnya otot, yaitu otot rangka. Fungsi keempat yaitu sebagai pelindung bagian tubuh yang penting. Fungsi kelima yaitu sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi keenam yaitu sebagai alat gerak pasif. Nah, bacaan ini terdiri dari dua paragraf. Masing-masing paragraf dapat kita tentukan ide pokoknya. Mengenal ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan intisari sebuah bacaan. Ide pokok berada di akhir paragraf, di tengah paragraf, di awal paragraf, maupun di awal dan di akhir paragraf. Dalam satu paragraf sebuah bacaan terdapat kalimat pokok atau kata kunci. Nah, langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan ide pokok yaitu pertama, membaca paragraf dengan seksama. Kedua, memperhatikan kalimat demi kalimat dalam paragraf. 3. Mencari kalimat yang memuat pernyataan secara umum. Keempat, merumuskan ide pokok dari kalimat tersebut. Selanjutnya, untuk tugas anak-anak di rumah, silakan kalian kerjakan soal yang Bu Guru berikan di buku tulis tematik kalian ya. Kalian kerjakan dengan ditulis terlebih dahulu soalnya. Kamis 15 Juli 2021. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan bergerak? Dan yang kedua, mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? 3. Jelaskan perbedaan antara hewan vertebrata dengan avertebrata. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud ide pokok? Kelima, tuliskan ide pokok masing-masing paragraf dari teks bacaan organ gerak manusia dan fungsinya yang terdapat di video ini. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa kalian tulis dulu soalnya, kemudian jawabannya. Nah, cukup sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.